Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram, dan malam hari ini kita mulai dari hadis 1480 yaitu wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abi Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala sama atau sebanyak yang didapat oleh orang yang mengamalkannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Qila ya Rasulullah, faman ya'ba? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan untuk masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku, dialah orang yang enggan. Dialah orang yang tidak mau masuk surga. Melihat hadis-hadis ini kita memahami bahwa sesungguhnya jalan menuju surga itu oleh Allah dan Rasul-Nya sudah dipermudah. Ya, sehingga dengan berbagai keterangan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah itu kita harus optimis. Umat Islam harus optimis bahwa dirinya akan masuk surga. Yang penting tadi mengikuti petunjuk-petunjuknya. Pada hadis 1480, sekedar menunjukkan orang pada kebaikan itu kita sudah mendapat pahala yang sama dengan orang yang kita tunjuki ketika dia mengamalkan. Misalnya kita miskin, gak punya duit untuk infak, untuk sedekah sulit. Tapi kita pandai ngomong ke orang. Ada orang kaya, kita motivasi supaya dia mau infak. Orang itu kemudian tertarik dan infak misalnya 1 M, ya, dapat pahala infak 1 M. Ini orang miskin yang mau infak 20.000 aja susah,
karena berhasil memotivasi orang yang punya duit supaya mau infak, dan dia infak dengan nilai yang besar. Ternyata orang miskin ini dapat pahala yang sama, seolah-olah dia infak 1 M. Nah, ini contoh betapa agama ini oleh Allah dan oleh Rasulnya dipermudah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'." Siapa yang sanna sunatan hasanah. Sanna sunatan hasanah itu maksudnya membuat sunnah, membuat tradisi atau menghidupkan sunnah Nabi yang sudah banyak dilupakan. Ya, jadi orang itu menghidupkan sunnah Nabi atau membuat satu tradisi yang baik yang menghasilkan pahala, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala semua orang yang ikut mengamalkannya, tentunya sampai hari kiamat, min ghairi ayun qasa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala, yaitu pahala-pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan tadi. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat budaya yang buruk, menghidupkan kebiasaan yang buruk, kebiasaan dari zaman jahiliyah atau dari nenek moyang kita yang mereka dulu agamanya enggak jelas, biasa berbuat syirik, kita hidupkan, fa alaihi wizruha, maka dia mendapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayun qasa min auzarihim syai', dan juga mendapat dosa-dosa siapapun yang ikut mengamalkan sesudah itu tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka. Naudzubillah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengancam Qabil yang telah membunuh Habil bahwa dia akan menanggung dosa pembunuhan karena dia membudayakan suatu yang buruk. Pada waktu itu manusia belum mengenal kejahatan membunuh, ya, mereka nggak kenal. Dimulai oleh Qabil. Nah, ini dia membuat sunnah sayyi'ah, itu sunnah yang buruk. Jadi sekali lagi bahwa kita harus bersyukur bahwa Allah dan Rasulnya sudah memudahkan ajaran Islam ini untuk kita amalkan sehingga kita insya Allah bisa menjadi penghuni surga. Menunjukkan pada kebaikan itu contohnya apa saja? Ya misalnya kita kurang memahami ajaran Islam, tapi kita pengen menyampaikan ajaran Islam kepada orang yang belum mengenal. Lalu orang tadi kita ajak datang ke seorang ustadz atau seorang ulama untuk menjelaskan tentang apa itu Islam. Ternyata dia masuk Islam.
Nah, dengan cara begini, meskipun yang mengislamkan tadi ulama tadi, tapi yang membawa orang tersebut kepada ulama adalah dia. Dia pun mendapat pahala mengislamkan orang kafir. Ya, jadi masya Allah. Dulu di Berlin ada mahasiswa Indonesia, dia taat beragama, akan tapi pemahaman agamanya dangkal. Dia bersahabat dengan mahasiswa Jerman. Nah, kawan kita orang Indonesia ini asal datang waktu sholat, dia sholat. Gak peduli apakah di kamar dia ketika mahasiswa Jerman ada di situ, atau dia di kamar mahasiswa Jerman itu, atau di tempat lain. Pokoknya waktu sholat datang, dia sholat. Itu saja yang dilakukan. Subhanallah. Mahasiswa Jerman ini jadi berpikir, ini agama seperti apa sih? Kok bisa membuat temanku ini begitu disiplin melaksanakan sholat? Nah, karena dia pengetahuan Islamnya sangat terbatas, akhirnya mahasiswa Jerman ini cari-cari sendiri, cari buku tentang agama Islam. Dia baca, akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia menjadi ustadz di Berlin. Lalu dengan bantuan sahabatnya yang orang Indonesia ini, dicarikanlah istri orang Indonesia. Jadi mereka waktu saya meninggalkan Jerman itu tinggalnya di Berlin, dan suami yang Jerman ini aktif jadi ustadz. Masya Allah ya. Ini apa itu? Bahwa orang menyaksikan diri kita muslim dan mengamalkan ajaran Islam, itu juga bentuk daripada dakwah. Makanya ada di ayat Al-Quran yang kita itu disuruh menyeru ahlul kitab agar tidak mengambil Tuhan selain Allah, dan agar kita itu berpegang kepada satu kalimat yang kita semua sepakat, yaitu agar tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah ini adalah termaktub di dalam kitab suci Yahudi ataupun kitab suci Kristen. Tapi di ayat itu Allah mengingatkan, kalau mereka berpaling, fasyhadu bi anna muslimin. Kalau mereka enggak mau menerima dakwah kita, maka cukup sudah kita katakan, ya kalau kamu enggak mau enggak apa-apa. Kamu saksikan aja bahwa aku adalah orang Islam. Jadi bagaimana orang kafir bisa menyaksikan diri kita muslim, ini suatu yang penting. Termasuk tadi ya, contoh mahasiswa di Berlin yang setiap waktu sholat dia sholat. Itu adalah paling tidak mengatakan, nah, saksikan aku ini ada Islam muslim. Makanya selalu sholat 5 waktu. Bahwa kita enggak mau minum minuman keras, kita enggak mau makan babi, kita enggak mau melakukan hal-hal yang haram. Ini ketika kita pertahankan juga bisa menjadi bagian daripada dakwah. Dulu ada seorang pemuda Jerman
dia ikut dalam klub apa itu, seperti di Amerika, di Jerman juga ada. Jadi mereka itu pakai jaket kulit, celana kulit, pakai moge, ya kemana-mana mereka rame-rame. Nah, mereka itu punya kegemaran pesta bir. Jadi kalau sudah acara apa itu minum-minum. Satu ketika ini ada seorang yang namanya siapa ya? Dia kemudian masuk Islam dan mengambil nama yaitu Abdullah As-Somit. Abdullah As-Somit. As-Somit itu artinya orang yang pendiam. Dia orangnya memang pendiam. Oh ya, nama Jermannya Frank Bubenheim ya. Jadi Frank Bubenheim ini merasa suatu ketika bahwa dirinya tuh sudah diperbudak oleh minuman keras. Nah, terus dia heran. Ada orang-orang yang sama sekali tidak tergoda oleh minuman keras yang sudah memperbudak saya, yaitu orang-orang Islam. Heran dia. Suatu hari dia memberanikan diri masuk masjid, minta informasi tentang Islam. Diberikanlah buku-buku tentang Islam, lalu dibaca. Begitu dibaca, dia merasa bahwa inilah agama yang selama ini saya cari. Jadi Masya Allah, dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah dan menjadi imam masjid di kota Aachen, yaitu masjid yang salah satu pendirinya ada Pak Habibie ya. Jadi Abdullah atau Frank Bubenheim ini kemudian menjadi imam di sana dan bacaan Qur'annya bagus. Ajaibnya lagi, sebagai orang Jerman tapi dia punya jiwa seni sehingga mampu menulis kaligrafi Arab. Maaf. Jadi dia mampu menulis kaligrafi yang indah. Sekali lagi, ini tanpa disadari adalah karena amalan umat Islam yang taat menjalankan agamanya, yaitu tidak mau minum minuman keras. Oleh karena itu suatu hal yang sangat disayangkan adanya sebagian umat Islam yang condong untuk menyerupai orang-orang kafir. Ada orang-orang Islam, pejabat-pejabat itu diajak minum wine atau minum whisky, dia nggak keberatan, ikut minum-minum bersama mereka. Mungkin disuguhi masakan babi juga dimakan. Ada orang-orang Islam semacam itu. Dan mereka merasa bahwa dengan cara itu mereka adalah manusia-manusia gaul, bisa bergaul dengan orang-orang kafir ya, dengan berbagai macam kelompoknya. Ini adalah suatu kesesatan, sayangnya sedang dikembangkan di Indonesia. Akhir-akhir ini kita dapatkan di YouTube ada beberapa video orang berdoa di tempat ibadahnya Cina, ibadahnya orang-orang musyrik. Ngapain berdoa di situ? Baca sholawatan di situ. Padahal
Islam mengajarkan bahwa tempat di mana ada patung, ada berhala di situ itu tidak dimasuki malaikat. Jadi kita tidak ada hak untuk masuk ke sana, apalagi memanjatkan doa. Ini doa untuk Tuhan yang mana? Kalau untuk Tuhan Allah mestinya juga orang memperhatikan di mana dia berdoa. Oleh karena itu saya ketika tahun berapa itu ceramah memaparkan Islam di gereja Katolik di Göttingen, Jerman. Begitu masuk waktu sholat zuhur, acara belum selesai, saya dengan terus terang minta kepada pengurus gereja supaya disediakan untuk saya satu ruangan yang tidak ada salibnya, tidak ada patungnya. Karena saya di situ diundang, ya apa yang saya minta mereka penuhi. Ya, kenapa? Karena memang kita tidak dibenarkan sholat di tempat yang ada patungnya, ada salibnya. Nah, ini termasuk konsekuensi ketika kita ingin patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala keadaan. Ya, intinya bahwa jalan menuju surga itu terbuka lebar. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Lalu hadis 1481 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idzuhu." Siapa yang minta perlindungan kepadamu atas nama Allah, maka hendaklah kamu lindungi. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Dan siapa yang meminta kepada kamu atas nama Allah, maka hendaklah kamu beri. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Dan siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka berilah balasan. Fa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kamu tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi bagian pertama, kalau ada orang minta perlindungan kepada kita, permasalahannya jelas, dia tidak melakukan suatu kejahatan, tidak melakukan kemungkaran, tapi ada orang yang zalim yang mencari-cari dia, ya, dia minta perlindungan kepada kita, kasih perlindungan. Khususnya ketika dia minta perlindungan itu atas nama Allah. Jadi jangan sampai kita tolak kalau kita memang bisa memberikan perlindungan, kecuali kalau kita memang tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Begitu juga kalau orang minta atas nama Allah, berilah. Kalau kita haji atau umrah, sering kita mendapatkan orang-orang miskin di sana minta-minta, biasanya dengan ungkapan billahi a'tini, ya. Billahi, jadi atas nama Allah berilah aku. Nah, ini kalau kita bisa memberi, harus kita beri. Memang dalam hadis lain ada ancaman yang berat.
ada ancaman yang berat ketika orang tidak dalam kondisi darurat minta atas nama Allah. Ya, orang yang demikian diancam. Kenapa? Karena memang meminta-minta itu sesuatu yang diharamkan. Ya, dalam hadis di kitab Bulughul Maram sudah kita pelajari bahwa orang yang minta-minta nanti hukumannya di akhirat dia disuruh menelan bara neraka ke dalam perutnya. Jadi apa yang dia minta itu akan berubah menjadi bara yang harus ditelan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat orang minta-minta dan kita melihat fisiknya masih kuat, jangan diberi. Karena kita ikhlas ataupun tidak ikhlas, itu tetap saja dampaknya buruk untuk dia. Kita memberikan secara ikhlas, tetap saja apa yang kita berikan itu akan berubah menjadi bara yang harus dia telan. Nah, ini kalau orang minta tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Dan siapa yang berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan untukmu, maka hendaklah kamu beri imbalan. Imbalan itu bisa duit, ya. Bisa kita kasih makanan, apalagi kalau orang yang melakukan itu orang miskin, ya. Bisa kita kasih apa saja yang menggembirakan dirinya. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu untuk berikan, maka doakan dia. Makanya Nabi mengajari kita, yaitu ucapan jazakallahu khaira. Ya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan jazakallahu khaira, maka kalimat itu sudah kalimat yang lebih daripada cukup. Karena itu doa yang sangat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tapi suatu kesalahan yang saya banyak dapatkan di masyarakat, banyak orang mengucapkan jazakallah itu enggak tuntas. Ya. Cukup mengucapkan jazakallah. Ini salah. Kenapa? Karena jazakallah itu lanjutannya bisa khaira, bisa sayyi'ah. Ya. Semoga Allah membalas kamu khaira dengan kebaikan, dengan pahala, atau dengan keburukan sayyi'ah, ya. Makanya kalau WA atau mengucapkan, hendaknya doa ini kita sempurnakan. Tinggal menambah khaira, jazakallahu khaira. Ya, jazakallah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jazakillah khaira. Ya, jadi sangat jauh bedanya antara khaira dengan sayyi'ah. Karena Allah membalas orang bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan. Dan kita jangan mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang yang sudah membantu kita. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hari ini isyanya jam berapa? Ya. Berarti ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya. Setelah azan. Oh gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan ke bab baru
kalau aplikasi HP ini suka kalah sama iklan. Kita lanjutkan pada bab baru, yaitu bab az-zuhud wal wara'. Bab zuhud. Zuhud itu orang yang bersikap sederhana. Asal artinya itu. Akan tapi kemudian diperjelas, siapapun yang mengutamakan akhirat daripada dunia, dia adalah orang yang zuhud. Misalnya orang kaya raya, penghasilannya per bulan miliaran, tapi dari penghasilan itu dia infakkan misalnya 60% untuk tujuan-tujuan akhirat, yang dia pakai 40%. Nah, ini orang zuhud karena mengutamakan akhirat di atas dunia. Jadi berdasarkan definisi ini, sebagian ulama menolak pengertian bahwa zuhud itu enggak mau dengan dunia, hidup dengan baju compang-camping, ya, terus banyak berhalwat, ya, bukan itu. Sedangkan al-wara itu sikap hati-hati. Misalnya kita membeli kue yang sudah jadi di supermarket. Nah, di situ kita lihat apa itu bahan-bahannya, ada disebutkan minyak, tapi nggak ada penjelasan ini minyak nabati atau minyak hewani, dan itu apakah dari binatang yang halal atau dari babi. Nggak ada. Nah, orang yang bersifat wara otomatis nggak mau makan. Ini meragukan, nggak mau dia. Apalagi kalau nggak ada keterangannya. Makanya saya terus terang, ketika hidup di Jepang ataupun di Jerman, itu saya merasa lebih nyaman. Karena pemerintah di negara-negara maju itu mewajibkan bagi produsen makanan untuk mencantumkan apa saja bahan yang ada di sana. Dan bahkan di Jerman itu ada buku tebalnya mungkin ya sekitar 100 sekian halaman. Di situ diungkap apa artinya kalau di apa itu bahan-bahan makanan itu ada misalnya E21, E100, itu apa artinya? Di situ diterangkan yang ini bahannya dari babi, yang ini dari nabati, yang ini sehingga kita ketika melihat oh ini ada sekian, saya nggak ingat ini bahan apa, cek aja. Kalau itu memang ternyata nabati baru kita beli. Nah, itu enaknya di negara-negara mereka, yang ini justru diabaikan di negara kita yang rakyatnya seharusnya selalu berusaha mencari yang halal. Bahkan yang enak juga di Jepang itu kalau kita masuk restoran ikan kita tanya ini ada campuran minyak babi atau enggak, itu mereka terus terang ini enggak pakai minyak babi. Waktu itu anak kami yang sekarang dokter itu kan baru tingkat TK atau kelas 1 begitulah. Jadi ketika mau masuk
sekolah di sana itu untuk TK, untuk SD itu makannya di sekolah, ya, dan itu sudah disediakan oleh sekolahan. Nah, kita sudah pesan kepada gurunya bahwa anak kami ini nggak makan apa-apa yang dari hewani, apalagi dari babi. Itu Masya Allah, gurunya itu benar-benar memperhatikan. Kalau suatu hari makanannya memang mengandung babi, kadang sebelumnya kami diberitahu supaya dibekali, atau kadang dia belikan sesuatu yang tidak mengandung babi. Ya, itu enaknya di Jepang. Ya, jadi yang semacam itu sayang sekali di negeri kita ini terabaikan. Ini waktunya habis ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, karena waktu Isya sudah mau masuk ya, kita cukupkan, semoga bermanfaat, dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.